Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poci Salsabila akan menjelaskan tentang program BK yang dilaksanakan pada SMA Lab School Unsyah dengan menggunakan instrumen DCM atau daftar cek masalah. Langsung saja, submateri yang terdapat dalam program BK yang pertama ada rasionalisasi, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, rumusan tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional atau action plan, pengembangan topik, evaluasi pelaporan dan tindak lanjut, anggaran biaya, dan program semester, baik semester genap maupun semester ganjil, serta terdapat juga lampiran-lampiran. Yang pertama ada rasionalisasi. Nah, saat ini layanan bimbingan dan konseling telah dilaksanakan pada SMA Lab School Unsyah dan memiliki tantangan tersendiri. Nah, baik secara internal dan eksternal. Nah, dari segi internal, problematika yang dialami oleh sebagian peserta didik terkait dengan penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pilihan karir, dan sebagainya. Nah, dari segi eksternal, peserta didik yang saat ini berada dalam rentang usia anak persiapan menuju remaja awal yang diharapkan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada skala global. Yang kedua ada dasar hukum. Nah, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan program yaitu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20 yang menjelaskan tentang pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran kepada peserta didik yang aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru nomor 74 tahun 2008 dalam pasal 54 ayat 6 yang disebutkan bahwa beban kerja guru bimbingan konseling dapat memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan, yaitu dapat mengampu bimbingan konseling paling sedikit yaitu 150 peserta didik per tahun atau lebih pada suatu pendidikan. Nah, selanjutnya juga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Nah, selanjutnya juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2014 yang menjelaskan tentang peminatan dan pendidikan menengah, di mana pasal 1 telah dijelaskan bahwa peminatan akademik adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan dari peserta didik. Selanjutnya juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Nah, selanjutnya juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, selanjutnya juga ada dalam pedoman BK pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2016. Selanjutnya ada visi dan misi SMA Lab School Unsyah. Nah, SMA Lab School Unsyah juga memiliki visi tersendiri, yaitu menjadi sekolah unggul yang berkarakter Islami, berbasis sains, teknologi, inovatif, dan kreatif. Nah, sedangkan misinya yang pertama ada mengembangkan kepribadian yang taat beragama dan memiliki nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua ada menyelenggarakan pendidikan berbasis sains, teknologi, engineering, art, mathematics, and character atau yang bisa disingkat dengan STEAMC. Yang ketiga ada mengembangkan potensi edu entrepreneur di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada menerapkan manajemen mutu terpadu berbasis ISO. Yang selanjutnya ada menciptakan lingkungan belajar yang bersih, nyaman, serta menyenangkan. Selanjutnya ada dapat mengembangkan minat dan bakat siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir ada menyelenggarakan gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah atau yang disingkat dengan GLS. Nah, visi dan misi di SMA Lab School Unsyah ini juga terdapat pada khusus bagi bimbingan konseling tersendiri, yaitu yang memiliki visi adalah terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling menjadi pribadi yang unggul dalam IPA, IPTEK, tangguh, dan mandiri serta bertanggung jawab.
Nah, misi BK pada SMA Lab School Unsyah juga yang pertama dapat menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan yang humanis dan multikultur. Selanjutnya ada membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha industri, dan pihak-pihak lain dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya ada meningkatkan mutu guru bimbingan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada profil kelas. Nah, pada profil kelas ini terdapat beberapa butir instrumen yang telah dijawab oleh peserta didik yang yang dijawab oleh 25 peserta didik yang memiliki interpretasi bidang layanan, yaitu hasilnya adalah bidang pribadi 15%, sosial 14%, bidang belajar 18%, dan bidang karir 21%. Nah, butir pernyataan instrumen DCM ini juga terdapat sekitar 240 butir. Selanjutnya ada profil konseli atau individu. Nah, di sini terdapat beberapa nama siswa yang telah menjawab instrumen DCM tersendiri. Ada 25 siswa yang telah menjawab, yang dari nomor K1 atau K1 sampai nomor 25 atau K25, yang masing-masing memiliki bidang masalah tersendiri, baik yang paling tinggi maupun yang paling rendah. Nah, untuk yang tertinggi sendiri terdapat 28% hasil jumlah bidang masalahnya, dan yang paling rendah terdapat 9%. Berikut juga merupakan sambungan dari profil konseli yang terdiri dari 25 konseli atau peserta didik yang telah menjawab butir instrumen DCM. Selanjutnya ada rumusan kebutuhan. Nah, terdapat beberapa nomor item, yaitu dari nomor 1 sampai 240. Nah, di dalam bidangnya sendiri ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, hasil asesmen yang didapat juga terdapat pada contoh yang telah saya nampakkan ini, serta juga telah dibuat rumusan kebutuhannya. Nah, misalnya dalam bidang pribadi, yaitu saya sering sakit kepala. Nah, rumusan kebutuhannya bisa dibuat dengan menjaga kesehatan dan pola makan, atau bisa juga dengan contoh hasil asesmen, yaitu jantung sering berdebar-debar, yaitu ya rumusan kebutuhan yang diperlukan adalah kemampuan dalam menenangkan diri sendiri. Jadi di sini juga terdapat 240 hasil nomor item dengan dibagi dengan 4 bidang layanan, yaitu ada bidang pribadi 60, bidang sosial 60, bidang belajar 60, dan bidang karir 60. Jadi totalnya ada 240. Nah, selanjutnya ada selain dari kebutuhan peserta didik, sarana dan prasarana juga dibutuhkan untuk kesuksesan penyelenggaraan layanan bimbingan konseling di sekolah, terutama di SMA Lab School Unsyah. Nah, adapun sarana yang dibutuhkan yang setelah saya analisis, yaitu yang pertama ada hasil asesmen kebutuhan, yaitu ruang bimbingan dan konseling kelompok. Nah, jadi rumusan kebutuhannya ialah guru BK atau konselor dapat membuat proposal permohonan pengadaan uang untuk pelaksanaan layanan BK kelompok yang sesuai. Nah, yang kedua juga ada memperluas ruang BK. Nah, jadi di sini rumusan kebutuhannya itu berbentuk guru BK atau konselor dapat membuat proposal permohonan untuk memperluas ruangan BK dan memudahkan juga guru BK dalam membuat layanan konseling, serta memudahkan jika memang di sekolah tersebut terdapat lebih dari satu guru bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ada rumusan tujuan atau bisa dikatakan dengan tujuan. Nah, seperti biasa setelah kita mendapatkan hasil analisis rumusan kebutuhan, maka selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat rumusan tujuan. Nah, sama seperti rumusan kebutuhan bahwa nomor item terdapat dari nomor 1 sampai 240 dengan bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, setelah mendapatkan rumusan kebutuhan, maka yang
hasil dari rumusan tujuan yang telah saya buat, yaitu seperti ada pada contoh. Yang pertama, menjaga kesehatan dan pola makan, itu merupakan rumusan kebutuhan. Nah, sedangkan rumusan tujuan yang dapat saya buat yaitu peserta didik dapat menjaga kesehatan dan pola makan. Nah, selanjutnya misalnya contoh yang kedua yaitu kemampuan menenangkan diri. Itu merupakan rumusan kebutuhan, sedangkan rumusan tujuannya peserta didik dapat memiliki kemampuan menenangkan diri. Nah, setelah mendapatkan hasil rumusan tujuan, maka kita akan masuk ke dalam komponen program. Nah, komponen program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada SMA Lab School Unsia juga terdiri dari layanan dasar, peminatan perencanaan individual, layanan responsif, serta dukungan sistem. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang pertama ada layanan dasar, yaitu proses pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai pengejawatahan atau tugas-tugas perkembangan yang diorganisasikan berkendaan dengan pengetahuan tentang diri dan orang lain, serta pengetahuan belajar dan aktivitas-aktivitas dalam bimbingan konseling. Selanjutnya ada layanan peminatan dan perencanaan individual yang merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, tujuan utama dari layanan ini juga membantu peserta didik dalam memahami pertumbuhan dan perkembangannya dalam mengambil tindakan secara aktif. Selanjutnya ada layanan responsif, yaitu layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik yang bersumber pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, layanan responsif ini layanan yang harus ditangani segera. Dan yang terakhir ada dukungan sistem, yang merupakan komponen pelayanan dalam kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan dan tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi perkembangan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ada bidang layanan. Nah, bidang layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada peserta didik, terutama pada peserta didik kelas 11 IPA 2. Nah, diharapkan dapat memfasilitasi aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang merupakan suatu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam diri individu atau peserta didik. Nah, yang pertama ada bidang pribadi. Nah, bidang pribadi ini suatu proses pemberian bantuan dari guru BK kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, dan mengambil keputusan yang dapat merealisasikan secara sendiri pribadi dari peserta didik. Nah, yang kedua juga ada bidang sosial, yaitu suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan juga dapat melakukan interaksi sosial secara positif, yaitu terutama pada lingkungan sosial. Selanjutnya ada bidang belajar, yaitu proses pemberian bantuan kepada peserta didik untuk mengenali potensi dirinya itu dalam pembelajaran, sikap dan keterampilannya dalam pembelajaran, serta dapat ketika siswa menghadapi ujian, yaitu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada karir. Yang terakhir yaitu proses pemberian bantuan oleh guru BK dan konseling kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi dalam pengambilan keputusan karir ke depannya. Selanjutnya ada rencana operasional atau yang biasa disebut dengan action plan. Nah, rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling merupakan rencana yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi kemandirian siswa atau SKKPD. Nah, rencana kegiatan bimbingan dan konseling ini terdiri beberapa komponen, yaitu terdapat dari bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, evaluasi, dan ekuivalensi.
Nah, berikut merupakan contoh dari rencana operasional yang telah saya susun. Nah, seperti biasa, bidang layanannya itu terdapat bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Namun yang saya tampilkan hanya bidang pribadi saja sebagai contoh. Nah, yang pertama, setelah kita mendapatkan tujuan layanan yang telah saya bahas di atas, yaitu peserta didik dapat menjaga kesehatan dan pola makan. Nah, kita juga bisa dapat menentukan komponen layanannya. Di sini komponen layanannya itu sudah saya tentukan, yaitu layanan dasar. Nah, strategi yang saya lakukan dengan melakukan layanan bimbingan klasikal dan materi layanan, yaitu pentingnya menjaga kesehatan. Nah, metode yang saya gunakan adalah ceramah dan diskusi. Nah, medianya PowerPoint. Nah, serta kita akan melakukan evaluasi, yaitu evaluasi proses dengan wawancara dan hasil, yaitu dengan observasi. Begitupun dengan item-item yang lain sampai item terakhir. Bidang layanan ini juga disesuaikan. Dalam bidang pribadi kita bisa dapat berapa kegiatan layanan yang akan digunakan, dalam bidang sosial berapa, dalam bidang belajar serta karir berapa. Dapat disesuaikan dengan jadwal kita yang seandainya menjadi guru BK di suatu sekolah. Selanjutnya ada pengembangan tema atau topik, yang merupakan rincian lanjutan dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, karir yang akan dituangkan dalam RPLBK atau rencana pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, adapun pengembangan tema atau topik yang dipaparkan seperti yang telah saya paparkan di sini, yaitu bidang layanan seperti biasa ada terdapat 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, tujuan layanannya yang telah kita tentukan, yaitu misalnya peserta didik mampu menjaga kesehatan dan pola hidup. Nah, topik atau tema materinya kita sesuaikan, yaitu kalau di sini saya membuat pentingnya untuk menjaga kesehatan. Nah, submaterinya layanan juga perlu kita kembangkan, yaitu apa-apa saja yang ingin kita jelaskan dalam materi. Nah, misalnya dalam contoh saya ada yang pertama ada pengertian kesehatan, yang kedua ada tujuan menjaga kesehatan, yang ketiga ada manfaat, yaitu alokasi waktunya semuanya saya sesuaikan, yaitu 2 JP. Selanjutnya ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, yang pertama ada evaluasi. Nah, seperti yang kita ketahui, evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan konseling atau BK di sekolah. Nah, evaluasi proses ini adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Nah, fokus penilaiannya ini adalah keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada pelaporan. Nah, pelaporan ini pada hakikatnya merupakan kegiatan yang tersusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun evaluasi hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi ini kepada seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan atau kekurangan program bimbingan dan konseling yang telah dibuat atau telah direncanakan, yang terutama program yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada tindak lanjut, yaitu tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi, guru BK atau konselor itu dapat memikirkan ulang nih keseluruhan program yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang atau revisi seluruh program dari beberapa bagian yang dianggap memang belum efektif. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana yang dibutuhkan di SMA, khususnya SMA Lab School Unsyah, yang pertama ada ruang bimbingan dan konseling kelompok. Nah, spesifikasinya ialah yang pertama kita memerlukan ruangan 3x4, terus juga memerlukan kursi, meja guru, AC, serta penerangan. Nah, untuk unitnya tersendiri, ruangan 3x4 ini kita hanya memerlukan satu ruangan. Selanjutnya ada kursi, yaitu dengan kita memerlukan 10 kursi.
meja sendiri kita memerlukan 1, AC 1, serta penerangan yang kita butuhkan itu 2. Nah, harga yang telah ditotalkan yaitu ada 11.500.000. Selanjutnya adalah manfaatnya. Nah, manfaatnya ini adalah untuk efektivitas pelayanan bimbingan konseling kelompok. Nah, untuk sarana dan prasarana tersendiri ini khususnya pada harga ini sudah disesuaikan dengan sesuai dengan perhitungan yang telah saya hitung. Yang kedua yang dibutuhkan adalah ruangan bimbingan konseling atau ruang BK sendiri, yaitu ruangan yang 3x4 yaitu 1, serta kursi dan sofa meja. Prasarana yang dibutuhkan yaitu 1 juga, dengan total Rp7.500.000. Manfaatnya adalah efektivitas pelayanan konseling dan kenyamanan guru BK untuk menjalankan tugasnya. Nah, jumlah guru BK yang lebih dari 1 juga dapat memudahkan dengan adanya ruangan yang lebih luas. Selanjutnya ada anggaran biaya. Nah, anggaran biaya ini anggaran biaya menyesuaikan dengan anggaran sekolah yang dialokasikan dalam kegiatan bimbingan dan konseling dengan rincian sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kunjungan rumah. Nah, 1 orang peserta didik dikali 10 OB dikali dengan 100.000, jadi jumlahnya itu ada 1 juta. Yang kedua ada pembuatan media, yaitu 4 paket dikali dengan harga 750.000, yaitu totalnya adalah 3 juta. Selanjutnya ada program semester ganjil SMA Lab School Unsyah. Seperti pada contoh, kita telah melakukan jenis kegiatan layanan, yaitu dengan beberapa jenis kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya juga ada bidang layanan, yaitu ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier, serta juga terdapat fungsi bimbingan dan konseling di sekolah itu sendiri. Nah, tujuannya juga harus ditetapkan serta waktu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa waktu yang dalam semester ganjil itu dari bulan Juli sampai Desember, jadi terdapat 6 bulan dalam melakukan program semester ini sendiri. Nah, contoh dari program semester ganjil itu bisa dilihat pada terdapat beberapa bagian, yaitu dengan bidang pribadi, sosial, belajar, karier, serta dalam beberapa kegiatan bimbingan konseling, baik bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, dan sebagainya. Itu semua disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya juga ada program semester genap SMA Lab School Unsyah. Sama seperti program semester ganjil, kita juga membuat yaitu dengan jenis kegiatannya, yaitu dengan persiapan. Terus juga ada bidang bimbingannya, itu terdapat bidang pribadi, sosial, belajar, karir, serta ada fungsi bimbingan dan konseling serta tujuannya. Nah, waktu yang ditetapkan juga waktu pada semester genap, yaitu dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, di mana terdapat 4 minggu dalam sebulan. Jadi guru BK ini dapat menyesuaikan topik atau jenis layanan yang akan digunakan pada bulan-bulan tertentu, baik di Januari sampai bulan Juni, dan baik dalam minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Berikut merupakan contohnya, yaitu kegiatan yang dilakukan, yaitu ada bimbingan klasikal dengan tema yang telah ditentukan, tujuan serta fungsinya, yaitu dilakukan pada minggu kedua di bulan Januari, begitupun sampai selanjutnya. Jadi disesuaikan antara waktu-waktu yang telah disediakan sekolah kepada guru BK untuk melaksanakan layanan. Nah, lampiran-lampiran yang dibutuhkan ialah yang pertama ada RPL bimbingan klasikal, RPL konseling kelompok, RPL BK kelompok, serta RPL konseling individual. Sekian dari penjelasan materi program BK yang telah saya rancang. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.